Wow, Maki dorong ex pengurus ACT termasuk Ahyudin untuk dipidanakan, ditulis oleh Nia Alif dari laman siwar.com. Ya, setelah kenyang selama 17 tahun. 17 tahun. Jadi bos ACT, lembaga yang pengelolanya atau untuk mengelola dana publik yang seharusnya sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantara. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita salah satu yayasan kemanusiaan, yakni ATC, Aksi Cepat Tanggap, yang kemudian karena ini menimbulkan polemik, ya, akhirnya banyak netizen yang kemudian merubah, ya, dari ATC itu kemudian menjadi Aksi Cepat Tilep. Nah, memang ini cukup mengisi pemberitaan di berbagai media sosial, dan kita sebenarnya sangat menyayangkan, ya, bagaimana tidak sebuah lembaga kemanusiaan yang cukup lama berdiri, ya, di era pemerintahan Pak SBY ini, ternyata dalam perjalanannya memang banyak berkontribusi terhadap pengumpulan bantuan untuk kemanusiaan, dan memang di mana simbol-simbol agama kemudian menjadi salah satu spirit dari aktivitas ATC ini. Tetapi kemudian, ya, beberapa hari ini sangat menyedihkan karena ternyata bahwa ada indikasi penyelewengan dana yang diselewengkan oleh para pengelola di sana. Dan itu tentu menyedihkan kita semua, bagaimana tidak dana kemanusiaan, dana umat ini kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Tentu ini sangat sadis, ya, karena selama ini mereka telah memotivasi, ya, umat untuk kemudian menyumbang, berimpak dan bersedekah atas nama agama, atas nama kemanusiaan, ya. Lalu kemudian ternyata mereka tidak amanah dalam menjalankan amanah umat ini, dan inilah yang kemudian membuat kita sangat sedih. Kita akan coba menyimak seperti apa pemberitaan dan tanggapan-tanggapan bagi pegiat media sosial yang banyak menjabarkan lebih lanjut tentang situasi dan kondisi pemberitaan terhadap ATC ini. Kita akan coba simak sama-sama. 2005, Aksi Cepat Tanggap pisah dan berdiri sendiri dari induknya, yaitu Dompet Duafa. ACT ini kemudian dipimpin oleh yang mereka sebut presiden dan pendirinya sendiri, yaitu Ahyudin, menjadi bos ACT atau presidennya, dan ACT memulai aksi pengumpulan sedekah, donasi tema tertentu, donasi dengan subjek khusus, kurban, zakat, wakaf, ya, sedekah, dan seterusnya. Duit sumbangan mengalir dan ACT pun berkembang. Saya nggak tahu ya kenapa mereka menggunakan seolah mengembangkan sebuah perusahaan. Strateginya saya kurang tahu, nanti kita kulik soal itu. Tapi ACT lalu mengembangkan aktivitas mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian menjadi program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat. Dan inilah yang kemudian membuat publik geram dan menuntut ACT ini untuk diaudit secara profesional dan independen. Bahkan PPATK juga udah turun tangan. Nah, kalau PPATK udah turun tangan, bisa ada yang bonyok nih. Ya, dan waktu terus berjalan, ACT makin besar. Maupun liputan media kemarin, Ahyudin dan kawan-kawannya di ACT ini terima gaji nggak kira-kira. Meski pengurusnya yang meneruskan Ahyudin sekarang ini tidak terlalu terbuka sih kemarin menurut saya. Tidak terlalu terbuka soal besaran gaji ini. Sayangnya informasi udah terlanjur nyebar.
Gaji sampai 250 juta. Fasilitas mobil mewah 3. Rumah juga 3. Apa-apa kok 3? Jangan-jangan itunya juga 3 nih. Motornya maksudnya. Mendadak. Karena isunya itu kan ini. Isunya itu bahwa ACT ini runtuh. Tak terbendung lagi nih isu nih. Bahkan hashtag jangan percaya ACT menggema. Panik ya. Yang berikutnya adalah Badrun alias Buzzer Kadrun dikerahkan. Hari ini trending tagar saya percaya ACT. Tapi kebanyakan sih botnya. Ya. Dan selain upaya-upaya ACT mengembalikan kepercayaan publik, beberapa figur juga mulai lepas tangan. Pemprov DKI ya lewat Wagub kemarin juga bilang mau mutusin kerjasama dengan ACT. Karena saya lihat memang Anies ini sangat dekat ya dengan ACT. Sangat dekat. Saya nggak tahu sebagai masyarakat pengen banget skandal ACT ini lekas beres. Dan yang menyalahgunakan uang sumbangan entah pasal atau aturan mana yang dilanggar ya kudu disanksi yang seberat mungkin biar efek jerah. Biar kalau ada lembaga-lembaga tukang kumpul donasi biar nggak seenak jidatnya menggunakan uang sumbangan untuk kepentingan foya-foya pribadinya. Kalau masih nekat juga, sentil aja bijinya. Saya Mas Jopray. Diangkat sekarang oleh mimbar Tube, kami percaya ACT. Seolah-olah mereka tidak mau kehilangan ACT. Ketika kemudian boroknya sekarang dibongkar ke publik oleh Tempo kemarin ya, mereka tidak mau. Seolah mereka tidak mau. Padahal kalau kita mau menggunakan hati nurani dan otak yang jernih, sehat, jelas-jelas ini adalah dana umat. Siapapun yang melakukan kesalahan, siapapun yang melakukan kemudian kejahatan, ya, maling ini namanya. Apalagi urusannya ini sedekah. Kan Anda teriak-teriak dan kawan-kawan Anda selalu urusan narasi-narasi agama. Ya, narasi-narasi agama. Ya mestinya ini yang menyelewengkan dana umat ini, yang pertanggungjawabannya kepada Tuhan, harusnya Anda kecam dong dengan kawan-kawan Anda. Kasus ACT masih belum reda. Tambah naik, tambah naik, tambah naik. Banyak orang yang menyuarakan agar ACT ini dibekukan secara kelembagaan. Karena sudah banyak sekali penyimpangan yang dilakukannya, memakai dana umat untuk kepentingan pribadilah dan sebagainya. Bahkan PPATK, Densus 88, Polri sudah turun tangan untuk mengawasi. Karena ada laporan bahwa ACT pernah terlibat di dalam pendanaan teroris ISIS. Rame banget itu ya. Nah, saya tadinya berpikir bahwa tidak akan ada yang membela ACT ini. Karena sudah jelas dia memakai dana umat untuk kepentingan pribadinya. Oke lah, memang ada beberapa yang disumbangkan juga, tetapi bahwa ketika ada pemotongan yang begitu besar, ini menjadi masalah. Ternyata kok aneh, banyak orang yang membela gitu loh ACT. Aneh saya. Salah satu yang kemudian kemarin naik itu tagar kami percaya ACT. Dipelopori oleh siapa ini? Orang-orang yang menaikkan tagar kami percaya ACT. Sudah jelas-jelas terbukti kok. Memang sekali lagi ada manfaat yang diberikan oleh ACT. Memang ada manfaatnya. Tetapi banyak juga kemudian orang yang dirugikan di sana. Ini fakta. Mulai dari kemudian diambil sampai 13, berapa persen gitu loh. Uang yang masuk sumbangan dari masyarakat oleh ACT itu. Sementara peraturan pemerintah maksimal 10%. Dan kemudian naik lagi satu berita ya, bahwa ada orang yang kecelakaan, kemudian dia dibantu oleh ACT untuk kemudian bisa menerima sumbangan, mendapatkan hasil hampir ratusan juta, tapi yang dia dapatkan cuma 3 juta. Ini kan sudah keterlaluan bos. Naik itu ya, saya tampilkan nih beritanya. Inilah kemudian fakta-fakta yang kemudian terjadi. Tapi aneh satu kali lagi, kenapa ada yang membela? Jadi kalau kita simak bahwa memang ada hal yang ganjil dari ATC ini dalam hal mengelola dana umat ini, bahwa kemudian kita menghargai asas praduga tak bersalah, tentu iya, karena seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang kemudian menyatakan kesalahan daripada orang tersebut dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi
ini sudah terlanjur kemudian booming di publik, dan tentu kita berharap bahwa aparat keamanan bisa segera mengambil langkah-langkah yang cepat untuk kemudian melakukan penyelidikan terhadap indikasi penyelewengan dana ini. Yang jelasnya bahwa bukti-bukti dari berbagai pemberitaan sebagai bukti awal, saya kira ini menjadi dasar bagi aparat untuk kemudian melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Dan ini tidak boleh dibiarkan karena jelas-jelas ini telah mengkhianati kemanusiaan. Mereka bertindak atas nama kemanusiaan tetapi telah memperjualbelikan kemanusiaan untuk kepentingan pribadi dan kemewahan hidup dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan itu harus ditindak tegas.